Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya, kami, saya Akil dan Gula tentunya akan mempresentasikan tentang sejarah dan corak estetika pada masa abad modern. Jadi estetika modern itu merupakan cabang filsafat yang berkembang pada abad ke-17 seiring kemunculan pemikiran modern di Eropa, teman-teman. Estetika ini memusatkan perhatian pada pengalaman, keindahan, nilai seni, dan subjektivitas persepsi manusia dalam konteks budaya modern. Dalam perkembangan sejarahnya, estetika modern tidak hanya mengkaji seni sebagai objek, tetapi juga menekankan pentingnya pengalaman personal, otonomi artistik, dan kebebasan ekspresi. Abad modern ini menandai sebuah titik balik penting dalam sejarah pemikiran estetika. Pada masa ini, estetika mulai dibakukan sebagai disiplin filsafat yang berdiri sendiri, yang terlepas dari dominasi agama metafisika kuno. Salah satu momentum atau momen krusial yang menjadi penanda lahir estetika modern adalah munculnya karya-karya dari tokoh seperti Alexander Baumgarten dan Immanuel Kant pada abad ke-18. Istilah estetika sendiri berasal dari kata Yunani yaitu aesthesis yang berarti persepsi indrawi. Namun dalam konteks modern, istilah ini mengalami transformasi makna menjadi kajian sistematis mengenai pengalaman indrawi, keindahan seni, dan nilai-nilai estetik lainnya. Baumgarten memperkenalkan estetika sebagai bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan persepsi indrawi dan bukan hanya pengetahuan rasional saja. Sedangkan Immanuel Kant dalam karyanya yaitu Critique of Judgment memperdalam pengertian estetika dengan pendekatan yang menggabungkan rasionalitas dan pengalaman subjektif. Ia memandang bahwa keindahan bukanlah sifat objektif yang melekat pada objek, melainkan berasal dari penilaian subjektif yang bersifat universal. Penilaiannya bebas dari tujuan praktis atau kepentingan pribadi yang dikenal sebagai disinterestedness. Seperti itu. Selanjutnya tentang periode sejarah estetika modern akan dibahas atau dilanjutkan oleh saudara Akil. Kembali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua yaitu periode sejarah estetika modern. Jadi estetika modern ini dibagi jadi 3 periode secara umum ya. Periode pertama yaitu zaman pencerahan, kedua yaitu romantisisme, dan modern awal. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana estetika ini berkembang dari periode pertama sampai periode ketiga atau terakhir. Perkembangan estetika modern dapat ditelusuri melalui 3 periode penting: zaman pencerahan, romantisisme, dan modernisme awal. Masing-masing periode menyumbang pendekatan, nilai, dan konsep estetis yang berbeda sesuai dengan konteks sosial dan intelektual zamannya. Pertama, zaman pencerahan. Zaman pencerahan yang berlangsung pada abad ke-17 hingga 18 dimulai oleh dominasi nasionalisme dan semangat sistematis dalam ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, estetika dipandang sebagai bagian dari upaya manusia memahami dunia melalui akal. Tokoh penting pada masa ini adalah Alexander Gottlieb Baumgarten yang dalam karyanya Estetika memperkenalkan istilah estetika sebagai scientia cognitio sensitivae atau ilmu tentang pengetahuan indrawi. Baumgarten berusaha menjadikan pengalaman keindahan sebagai objek filsafat yang sah. Puncak estetika era pencerahan terjadi melalui karya Critique of Judgment oleh Immanuel Kant. Jadi kedua tokoh ini sangat penting di periode pertama yaitu Alexander Gottlieb Baumgarten yang memperkenalkan pertama kali istilah estetika. Lalu di puncaknya estetika mengalami puncak perkembangannya melalui pemikiran Kant. Jadi Kant dan Baumgarten ini sangat mempengaruhi estetika pada periode zaman pencerahan. Lalu yang kedua yaitu periode romantisisme. Setelah dominasi rasionalisme,
Romantisisme muncul pada akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 sebagai bentuk reaksi terhadap penekanan pencerahan pada akal dan objektivitas. Estetika romantisisme menekankan perasaan, intuisi, dan ekspresi personal. Seni tidak lagi dianggap sebagai hasil penerapan aturan, tetapi sebagai manifestasi dari dunia batin seniman. Tokoh penting seperti Friedrich Schiller melalui Letters on the Aesthetic Education of Man menyatakan bahwa seni adalah sarana untuk menyatukan dorongan rasional dan emosional dalam diri manusia. Jadi produk kedua yaitu dinamakan romantisisme. Romantisisme ini bertolak belakang dari zaman penjarahan, di mana zaman penjarahan ini menganggap bahwa estetika ini menekankan estetika ini dasarnya adalah akal atau yang estetik ini yang rasional dan objektif. Nah, di romantisisme ini lebih menekankan kepada subjektivitas seorang seniman dan pengalaman batin yang terjadi dalam seniman tersebut. Jadi sangat objektif ya di sini. Menekankan perasaan seniman, intuisinya, dan pergolakan batin yang terjadi dalam diri seniman itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu modern awal. Memasuki akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, muncul fase baru yang disebut sebagai modernisme. Gerakan ini lahir dari krisis representasi dan kekecewaan terhadap tradisi lama yang dianggap tidak lagi relevan dalam menghadapi realitas baru seperti industrialisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi. Estetika modernis menekankan subjektivitas radikal, kebebasan bentuk, dan otonomi seni dari nilai moral atau religius. Jadi modern awal ini mengkritik estetika pada zaman abad pertengahan yang Saya di sini akan menjelaskan tentang corak estetika pada abad modern. Kami mengelompokkannya itu menjadi 5 bagian. Yang pertama ada modernisme, yang kedua dadaisme, yang ketiga surrealisme, yang keempat abstrak, dan yang terakhir minimalisme. Yang pertama yaitu modernisme. Modernisme di sini dia menekankan pencarian bentuk baru dalam seni yang tidak terikat pada norma-norma di masa lalu. Nah, seniman modern ini dia mencoba untuk menyampaikan pandangan dunia mereka dengan cara yang lebih bebas dan juga lebih eksperimental. Modernisme ini terbagi lagi menjadi 3. Ada kubisme, ada futurisme, dan ekspresionisme. Kubisme itu, aliran ini mencoba untuk menggambarkan objek dari berbagai sudut pandang sekaligus, lalu mengurangi bentuk objek menjadi elemen geometris seperti kubus, lalu lingkaran, dan juga segitiga. Ada juga futurisme, aliran ini dia menekankan pada perayaan teknologi, kecepatan, dan juga perubahan zaman modern. Futuris ini dia membayangkan dunia yang penuh dengan teknologi dan juga pergerakan cepat. Mereka itu menolak masa lalu dan juga berfokus pada masa depan sebagai simbol kemajuan dan juga kekuatan. Ada juga ekspresionisme, dia itu lebih menekankan pada ekspresi emosi dan juga perasaan daripada realisme ataupun representasi yang akurat. Yang kedua itu ada dadaisme. Dadaisme itu dia menganggap seni sebagai sesuatu yang tidak terikat oleh aturan dan lebih menekankan pada kebebasan ekspresi yang absurd serta irasional. Mereka sering menggunakan kolase, lalu ready-mades, dan teater aneh sebagai bentuk ekspresi seni. Yang ketiga ada surrealisme. Kalau surrealisme ini dia berfokus pada eksplorasi alam bawah sadar serta mimpinya. Ada juga yang keempat, abstrak. Seni abstrak ini adalah seni yang tidak menggambarkan objek atau bentuk nyata. Seniman abstrak dia tuh berfokus pada penggunaan warna, lalu garis, dan juga
bentuk untuk menyampaikan emosi ataupun ide. Mereka itu menolak representasi objek dunia nyata dan menekankan keterhubungan bentuk serta warna itu sendiri sebagai objek utama seni. Dan yang terakhir yaitu minimalisme. Dia menekankan kesederhanaan dan penggunaan bentuk geometri sederhana. Lalu seniman minimalis ini dia mengurangi elemen seni menjadi bentuk-bentuk yang paling dasar tanpa detail yang tidak perlu. Corak-corak estetika yang muncul selama periode ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi menjadi 5 itu, dia memiliki ciri khas yang sangat berbeda dari seni klasik ataupun tradisional. Pergeseran ini mencerminkan pencarian seniman untuk mengungkapkan perasaan pribadi, lalu mengeksplorasi realitas yang lebih dalam, serta menciptakan bentuk ekspresi yang lebih bebas dan juga tidak terbatas. Melalui perubahan gaya dan juga bentuk yang ada, seni modern ini juga mengajak kita untuk lebih terbuka dalam mengapresiasi keindahan dan juga menyadari bahwa keindahan itu tidak selalu harus terikat pada bentuk yang ideal ataupun yang kita kenal sebelumnya.